Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Hari ini persis dengan jatuhnya hari pencurahan Roh Kudus. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki anak-anak. Hari ini jam 9.15 persisnya, jadi kurang lebih 15 menit lagi, akan ada sekolah minggu di YouTube. Dan di situ ada Kak Hengi CS yang sudah siap untuk melayani Bapak, anak-anak dari Bapak Ibu Saudara. Baik saudara yang kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Setelah lagu pujian ini nanti Bapak Teddy akan pimpin di dalam doa pembukaan. Kita mau katakan, Tuhan kita itu baik. Dia sungguh baik. Dia teramat baik. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. I have known the Father's care for me. He's been good, He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. Through the storm, and through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. He's been good to me. Oh, He's been good. He's been good to me. Amen. He's been good to me. Haleluya. Saya persilahkan saudara-saudara kekasih, saudara-saudara yang kasih, mari kita berdoa. Bapa Sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau bersama-sama dengan kami Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Puji-pujian yang merdu, puji-pujian yang baik, puji-pujian yang harum hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu buat kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa semua jemaat HMS, bahkan seluruh semua jemaat-Mu yang bisa beribadah, memuji muliakan nama. Terima kasih
Kau baik Tuhan. Kau sangat baik buat kami. Kami percaya Tuhan, terima kasih. Tuhan, pimpin kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memuji muliakan nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus pimpin kami semua Tuhan. Urapan-Mu terutama untuk hamba-Mu membawakan firman. Kami percaya kami akan menerima jawaban pada pagi hari. Yaitu adalah firman bersama dengan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Teddy untuk doa pembukaannya. Saudara, Tuhan kita memang sangat baik. Janjinya Dia nyatakan. Tuhan tidak pernah kasih, kalau bahasa anak muda, PHP ya. Tidak pernah. Janjinya semua Dia tepati. Dia katakan tanda-tanda Dia akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari. Dia tepati. Dia bangkit kembali. Dan Dia naik surga. Dan Dia katakan Dia akan memberikan kita penolong. Dan hari ini kita memperingati penolong yang Tuhan kirim untuk kita semua, yaitu Roh Kudus. Tuhan kita sungguh sangat amat baik. Yuk kita nyatakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di
kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Di dalam kebaikan Tuhan, kita harus kembalikan melayani Dia dengan sungguh. Amin, saudara. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti Ibu Pendeta Helga sudah siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah
angkat sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Yuk bersama-sama, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Glory. Glory Jesus. Haleluya. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome
omnipotent Father, and mercy and love, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, and mercy and love, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Roh Kudus yang manis, Allahku, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap janji-Mu. Kami mengucap syukur Engkau pernah menurunkan Roh Kudus bagi kami. Dan kami percaya kuasa 2000 tahun yang lalu di tingkap-tingkap atap Yerusalem itu tetap berlaku bagi kami. Dan semakin bertambah, kuasa-Mu dinyatakan melalui Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus-Mu. Untuk setiap janji-Mu yang Engkau nyatakan. Terima kasih. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kuasai setiap hati kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu, Ibu Helga yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan senantiasa berkati hamba-Mu ini Tuhan. Dan senantiasa jadikan dia menjadi corong kepanjangan daripada suara-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih jam ibadah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami semua anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ya, selamat hari Pentakosta pada hari ini, hari pencurahan Roh Kudus ya. Mungkin beberapa gereja ada yang mengadakan doa 10 hari ya, doa ketuangan Roh Kudus. Tapi kita tidak melakukan itu karena kita percaya Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya, kita tidak perlu minta-minta lagi karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua ya. Puji Tuhan, saya senang sekali masih diberi kesempatan. Terima kasih kepada Ibu Gembala, kepada pengurus-pengurus AMS yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan ya. Sedikit kesaksian ya. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Kalau semalam itu ternyata pompa air di rumah saya itu koslet, saudara. Jadi sebenarnya dari semalam itu anak saya sudah mencium bau yang nggak enak gitu, bau asap yang nggak enak. Tapi kita pikir itu dari tetangga, karena tetangga ini ada yang sedang membangun gitu. Jadi ya kita pikir itu mesinnya lah atau apanya yang mengeluarkan bau seperti itu. Kita nggak ada curiga, kita tidur dengan tenang, dengan tahu-tahu jeglek ya,
listrik itu pagi-pagi itu jeglek gitu. Dicek sama pengerja, dinaikkan lagi, jeglek lagi langsung. Nggak tahu kenapa dia dapat hikmat dari Roh Kudus, ya saya percaya itu dari Roh Kudus. Dia ke atas, dia langsung cek itu pompa air. Ternyata sudah asap mengepul gitu dan baunya berarti udah dari malam itu sampai pagi. Ya puji Tuhan tidak ada kenapa-kenapa ya saudara, tidak sampai kebakaran, tidak sampai konslet semua listrik padam dan atau terjadi hal yang buruk lah. Hanya itu saja yang jadinya nggak dimatikan. Ya, saya yakin itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang melindungi supaya kita juga masih bisa Zoom ketemu pada hari ini ya, puji Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tema saya pada pagi hari ini adalah pekerjaan Sang Penolong ya. Tema bulanan kita adalah jangan tawar hati, penolongmu sudah datang. Nah, kita mau lihat pekerjaan Sang Penolong itu seperti apa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 16 ayat yang keempat sampai ke-15. Ya, Yohanes 16 ayat yang keempat sampai yang ke-15. Saya bacakan untuk saudara semua. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu dalam bahasa sehari-hari, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan. Bahasa aslinya memberikan ya, bukan memberitakan. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Ya saudara, ayat yang sudah kita baca, satu perikop yang sudah kita baca barusan, itu adalah sebuah pesan dari Yesus, pesan perpisahan, sekaligus pesan perkenalan. Ya, Yesus yang sebentar lagi, hanya beberapa jam lagi, dia akan menghadapi kematian. Dia akan disalib, dia akan bangkit, dan dia akan naik ke surga. Mereka akan menghadapi dunia tanpa kehadiran Yesus secara fisik.
Ya, yang selama ini mereka ada bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun, mereka pergi kemana-mana bersama dengan Yesus, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya, selalu ada Yesus, selalu ada yang menolong mereka ketika mereka menghadapi badai di danau. Mereka ada Yesus. Ketika mereka menghadapi segala sesuatu, ada Yesus. Ketika pelayanan mereka tidak bisa. Kenapa mereka tidak bisa mengusir setan? Ada Yesus yang menolong mereka. Nah, sekarang Yesus itu mau pergi. Yesus itu mau istilahnya ya, mau pergi, mau mati, dan tidak akan hadir lagi secara fisik. Ya. Jadi Yesus sedang menyiapkan mental para murid-murid, ya. Pada ayat yang keempat, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, Yesus belum mati, tapi kalau datang saatnya, ingat kalau aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, Yesus sedang menyiapkan mental para murid supaya enggak kaget, supaya enggak takut. Ya. Karena kalau dibandingkan sama kita, saudara, pada zaman sekarang ini, ya beda. Kita sudah mempunyai yang namanya Alkitab. Kita sudah mempunyai firman Tuhan secara tertulis. Tapi murid-murid pada saat itu belum, yang mereka miliki adalah hukum Taurat. Belum ada. Ya, perjanjian baru ini belum ada. Jadi buat para murid pada saat itu, benar-benar mereka akan memasuki suatu zaman yang baru, suatu zaman yang mereka tidak mengerti. Wah, nanti, aduh Tuhan, nanti Yesus nggak ada lagi, nanti Yesus nggak hadir lagi. Ya, makanya itu mereka harus dipersiapkan. Yesus persiapkan. Yesus berpisah, memberikan salam perpisahan, sekaligus dia memperkenalkan pribadi yang baru yang akan menggantikan keberadaannya di muka bumi ini, yang akan menggantikan perannya di muka bumi ini. Ya, dari ayat yang ke-4b ya, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, ya, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya. Murid-murid perlu belajar. Kita semua perlu belajar. Ya, tentang kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus, walaupun ia tidak akan kelihatan lagi secara fisik. Ya. Yesus berkata setelah mati dan bangkit, Yesus berkata, bukan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Murid-murid tidak akan melihat lagi. Ya, saudara, coba kita tempatkan kepada kehidupan kita, kepada kehidupan murid-murid pada zaman itu. Yang sudah biasa dengan orang yang kita andalkan setiap waktu. Apa-apa ada Yesus. Ada badai, ada Yesus. Ada persoalan, ada Yesus. Ada roh jahat, ada Yesus. Tenang, ada Yesus. Nah, sebentar lagi Yesus ini mau pergi. Jadi, adalah wajar, ya, kalau kata saya akan bilang adalah wajar kalau murid-murid merasa takut, merasa waduh, nanti apa yang akan terjadi kalau Yesus tidak ada lagi? Bagaimana? Maka dari itu Petrus sempat balik lagi jadi nelayan. Murid-murid yang dari nelayan sempat balik lagi jadi nelayan. Sampai Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka bahwa pekerjaanmu belum selesai. Kamu sudah dipanggil dari awal, kamu harus teruskan. Pekerjaanmu belum selesai. Hanya karena aku mati, aku tidak kelihatan lagi, aku bangkit, pekerjaanmu belum selesai. Ya, saudara. Saya sering sedih ya kalau mendengar ini ya. Kita sudah
1 tahun kira-kira ya, 1 tahun lebih ditinggal oleh Bapak Gembala. Saya sering sedih mendengar ada perkataan gini, lah itu setelah ya orang itu jemaat ini, ya saya tidak berbicara tentang jemaat di AMS atau di mana, pokoknya yang termasuk jemaatnya Bapak Gembala, dikatakan begini, ya dia ninggalin Tuhan, pokoknya sejak Papa meninggal, sejak Bapak Gembala meninggal, dia juga ikut meninggalkan Tuhan. Ikut tidak kelihatan lagi. Ikut ya kecewa dan menolak Tuhan. Kalau begitu yang dia ikutin bukan Tuhan kan, Saudara. Yang dia ikutin adalah Bapak Awan Datu. Sedangkan Bapak Awan Datu bukan Tuhan. Gitu. Tapi murid-murid dikatakan ayat yang ke-6, mereka berduka cita. Murid-murid berduka ketika tahu akan kehilangan Yesus. Kita semua berduka ketika kita kehilangan Bapak Gembala. Tapi menjadi pelajaran buat kita, buat murid-murid, bahwa berduka karena kehilangan sosok yang kita andalkan selama ini, bukan berarti kita tidak punya masa depan. Yang setuju katakan amin. Bukan berarti kita, ya sudah Bapak Gembala nggak ada, ya sudah tidak akan ada lagi AMS, sudah tidak akan ada lagi pelayanan. Sudah ya, yang benar sudah tidak akan ada lagi J.A. Awan Datu, betul itu. Tapi bukan berarti masa depan kita akan suram. Tuhan mengatakan ini, Tuhan mau mendidik murid-muridnya, mau memberitahukan kepada murid-muridnya. Sama seperti kepada kita juga. Bahwa berduka, kehilangan, bukan berarti masa depan kita itu suram. Bukan berarti apa yang ada di depan itu kita tidak ada pertolongan lagi dari Tuhan. Bukan berarti. Karena pertolongan kita hanya datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Ya, dan kita hidup di zaman Roh Kudus, mengandalkan kekuatan Roh Kudus, mengandalkan pertolongan dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan, tugasnya Roh Kudus lah yang memang untuk menolong kita. Ya, ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Coba katakan sama-sama, lebih berguna bagi saya. Ya. Adalah lebih berguna bagi kita jikalau Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, Saudara bayangkan, kalau Yesus tetap hidup, Yesus nggak mati-mati ya. Kalau kan dia hidup beribu-ribu tahun, 2000 tahun umurnya. Saudara bayangkan, dia terbatas secara fisik. Dia terbatas oleh ruang dan waktu. Di dalam kemanusiaannya, dia terbatas. Tetapi ketika dia tidak ada, dia naik ke surga dan dia utus Roh Kudusnya, Roh Kudusnya itu tidak terbatas. Dia melampaui segala ruang dan waktu. Dia yang ada di sini di Bali bersama dengan saya, dia ada juga bersama dengan saudara di Jakarta atau di Cianjur atau dimanapun saudara berada. Ya, makanya itu Tuhan bilang lebih baik, lebih berguna. Masa depan kita lebih baik. Mau corona seperti ini kelihatannya tidak ada harapan. Masa depan kita, kata firman Tuhan, lebih berguna, lebih baik. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat apa saja hal-hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang lebih baik dan berguna itu buat kita semua ya. Seperti tadi Pak Armilan sudah bilang, Tuhan itu tidak PHP kayak manusia. Perkataannya itu tidaklah, janji-janjinya itu tidak palsu. Tidak memberikan angin surga ya, memberikan angin surga secara
Ya, cuma anginnya doang yang diberikan gitu ya, cuma angin surga aja yang diberikan. Enggak, tapi dia benar-benar memberikan kenyataan, menggenapi firman Tuhan itu jadi nyata. Ya saudara, jadi kita perlu tahu apa yang dikerjakan oleh Sang Penolong itu di dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, itu terdapat di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Saya tidak akan baca ya saudara. Tapi Roh Kudus akan menyadarkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan jelas saudara, adalah dosa untuk tidak percaya kepadaku, yaitu kepada Yesus. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus ini menyadarkan kita akan dosa tersebut. Kalau kita tidak percaya sama Tuhan, itu kita sudah berdosa, saudara. Kita tidak percaya kepada perkataan Yesus, itu kita berdosa. Ya. Akan kebenaran adalah benar. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu datang sebagai manusia, 100% Allah dan 100% manusia. Dia datang, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu semua adalah kebenaran. Bukan cerita wewe gombel. Bukan cerita legenda. Bukan cerita isapan jempol. Bukan cerita dongeng. Tapi itu adalah kebenaran. Dan hanya Roh Kuduslah yang bisa menyadarkan seseorang akan hal itu. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi kita yang dipilih Tuhan. Mesti Roh Kudus yang bukakan kebenaran itu. Kalau enggak, ya saudara, saya akan suka kirim renungan tiap hari ya. Dan ada beberapa dari yang saya kirimkan itu adalah non-Kristen. Jadi mereka dari agama dan kepercayaan yang lain. Gitu. Kalau untuk Yesus mereka oke. Mereka setuju Yesus ini adalah nabi yang baik, Yesus ini orang yang baik, punya kuasa, utusan Tuhan. Mereka percaya itu. Tapi kepada poin Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Nah, mereka mulai tunggu dulu. Mereka tidak bisa terima itu. Dan hanya Roh Kuduslah yang bisa melunakkan hati mereka supaya mereka sadar. Itu akan penghakiman. Ya, yang ketiga akan penghakiman. Bahwa iblis itu sudah dihukum. Memang kelihatannya iblis itu sepertinya masih berkuasa. Tapi kan firman Tuhan juga bilang iblis itu berkeliaran seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi udah ompong, saudara. Yesus sudah kalahkan itu di kayu salib. 3 hari dia gumuli dan Yesus bangkit. Itu sudah bukti bahwa iblis sudah kalah. Kadang-kadang anak Tuhan masih berpikiran bahwa iblis ini belum menang. Belum kalah. Padahal iblis itu sudah kalah. Sudah dihakimi. Dan penghakiman itu sudah mulai. Sejak kebangkitan itu sudah mulai terus sampai sekarang itu terus. Ya. Itu hanya dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus. Dia yang bisa membuat kita sadar, menyadarkan kita, membukakan mata kita, mencelikkan mata kita. Ya, yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-12 sampai 13 bagian A. Roh Kudus membimbing kita untuk memahami kebenaran secara menyeluruh. Ya. Bukan separuh, bukan sebagian, tetapi secara menyeluruh. Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayatnya yang dimulai dari ayatnya yang pertama. 1 Yohanes 4 dari ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah.
setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi pendek kata saudara, apa yang membedakan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dan bukan pekerjaan Roh Kudus adalah ketika seseorang itu taat mendengarkan firman Tuhan. Taat enggak sama firman Tuhan? Taatnya dengan perkataan firman Tuhan. Apa mereka hanya ngomong aja, tapi yang mereka kedepankan adalah suaranya, yang mereka dengarkan adalah suara kehendak mereka sendiri, adalah suara hati mereka sendiri. Ya. Tapi Roh Kudus akan membimbing kita kepada kebenaran secara menyeluruh. Pernah saudara ada ministry ya, saya lupa namanya ministry, mau pinjam tempat di gereja kami di Bali. Ini belasan tahun yang lalu, gitu. Untuk membuat seminar. Jadi mereka dari Jakarta atau dari Bandung, saya lupa. Mereka dari Jakarta. Nah, ini yang memperkenalkan ini adalah jemaat kami gitu. Jadi ini bagus katanya begini. Ya kita belum pernah dengar, waktu itu kan belum zamannya YouTube, belum zamannya apa. Jadi kita nggak bisa cek dia itu khotbahnya gimana, ini orang bener apa enggak gitu. Cuma ya dia pinjam tempat, dia bawa. Udah kita ikutin, kita kasih tempat, kita kasih pinjam tempat. Ya nggak ada salahnya kita pikir untuk firman Tuhan diberitakan. Kita kasih. Udah mereka mulai, ini pembicaranya ini mulai. Terus. Lalu kok lama-lama dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Itu kan udah ngaco, saudara. Jadi sama suami saya langsung di stop itu pertemuan. Dia bilang saya tidak bisa mengizinkan ajaran sesat untuk diajarkan di dalam gereja saya. Walaupun Anda cuma pinjam tempat, tapi ini adalah saya tidak mau dipakai untuk tempat pengajaran sesat. Jadi berhenti di tengah jalan, saudara. Dia tidak mau dengar, dia tidak mau, dia bertentangan sama apa yang ada di dalam firman Tuhan. Ya. Karena dia belum memahami kebenaran secara menyeluruh. Roh yang ada di dalamnya itu bukan Roh Kudus, tapi roh antikristus. Hati-hati saudara terhadap ajaran-ajaran zaman sekarang ini. Kalau sudah tahu yang benar, kalau sudah pegang yang benar, sudah pegang itu. Jangan cari ajaran-ajaran lain yang kedengarannya bombastis, yang kedengarannya wow, yang kedengarannya hebat. Jangan cari ke sana, saudara. Ya, pegang firman Tuhan itu. Kita dikasih Roh Kudus untuk baca. Loh, kok ajarannya kok nggak sama sih dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya. Jangan sampai roh yang bukan roh kebenaran yang bekerja di dalam kita, tapi roh kebenaran. Ya, roh kebetulan. Atau mungkin ajaran-ajaran yang waduh, saya berjumpa dengan Roh Kudus. Saya berbincang-bincang
setiap hari dengan Roh Kudus di WC, di apa. Aduh, saudara, please ya, saya tidak menunjuk kepada satu orang karena banyak yang seperti itu. Wah, saya berhubungan intim dengan Roh Kudus. Walah, itu sudah sudah level apa ya, di awang-awangnya itu sudah bermimpi dia. Ya. Tapi Roh Kudus, Roh yang benar, Roh yang dari Tuhan akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Bagaimana caranya? Dengan membuat kita jadi taat sama firman. Taat, ya. Taat tuh gampang sekali ngomongnya, saudara. Benar, gampang. Tapi dilakukannya itu, Tuhan Yesus sendiri aja, Tuhan, kalau boleh, cawan ini lalu daripada untuk dia taat pun dia berat, saudara. Sampai dia mencucurkan keringat yang seperti darah. Itu saking stres, saking depresinya, saking... Aduh, saya nggak bisa bayangkan ya itu gimana itu sampai keringat itu jadi seperti darah, itu betapa tertekan. Karena susah. Tapi kalau Roh Kudus yang membimbing kita, Roh Kuduslah yang akan membuat kita taat kepada firman. Haleluya. Ya. Lalu yang ketiga, Roh Kudus akan memberikan hikmat untuk menghadapi masa depan. Ya. Terdapat di ayat yang ke-13 yang tadi Yohanes 16 ayat 13 bagian B. Saudara, apalagi di zaman yang seperti sekarang ini, corona merajalela, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Peraturan pemerintah berubah-ubah. Vaksin pun bikin bingung. Saudara harus divaksin. Ternyata ada yang memasukkan vaksin sampai berapa ratus juta. Saudara harus di antigen. Ternyata ada yang pakai antigen palsu, antigen yang ini diulang. Aduh, mau siapa kita percaya? Jangan pakai vaksin Astra karena akan terjadi penggumpalan darah begini-begini. Pakai vaksin dari kalau kita ini tidak menentu, maka itu kita harus minta Roh Kudus untuk memberikan hikmat tentang masa depan. Kalau kita balik ya ke ayatnya yang ke-13 bagian B itu dikatakan, tetapi segala sesuatu yang yang didengar oleh Roh Kudus, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Saudara, di dalam kita menghadapi masa depan yang tidak menentu, kita butuh Roh Kudus yang memberi kepastian. Ya. Masa depan kita mungkin tidak pasti, tapi karena ada Roh Kudus, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu tawar hati menghadapi masa depan. Karena ada penolong yang akan memberikan kita hikmat. Bagaimana cara? Banyak, apalagi di Bali ya saudara, banyak jemaat yang bekerja di bidang pariwisata. Dan sekarang pemerintah Bali sendiri, gubernur Bali sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa penduduk Bali harus siap-siap banting setir dari pariwisata. Karena tidak akan bisa lagi mengandalkan sektor pariwisata. Bali ini tiarap kalau dibanding Jakarta masih jalan lah, saudara, perekonomian. Kalau Bali ini benar-benar susah. Tapi dengan Roh Kudus memberikan hikmat, ada yang jadi buka warung, jadi masak, jadi begini, diberikan ide-ide yang baru, diberikan hikmat-hikmat untuk menghadapi masa yang akan datang, menghadapi masa yang tidak menentu ini. Itu hanya dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus. Ya, lalu yang keempat, Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan yang memuliakannya. Ya, di ayatnya yang ke-14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Coba kita buka Kolose 1 ayat yang ke-9. Kolose 1 ayat yang ke-9.
Kolose 1 ayatnya yang ke-9, saudara-saudara. Saya bacakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sampai di situ, saudara. Ya. Untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Kehendak Tuhan yang sempurna itu sudah pasti akan membawa kemuliaan. Kita sudah baca tadi kehendak Tuhan yang sempurna itu yang seperti apa? Supaya hidupnya layak, hidupnya berkenan, menghasilkan buah, menghasilkan pertumbuhan-pertumbuhan. Dan itu Roh Kuduslah yang menolong kita menghasilkan buah roh. Kebanyakan orang Pantekosta ya berfokus kepada karunia roh. Wah, saya bisa bernubuat, saya bisa berbahasa roh, saya bisa begini, saya bisa melakukan ini, bisa karunia-karunia roh. Tapi ketika diperhadapkan dengan apa buah rohnya? Kehidupan yang di hadapan orang, kehidupan yang di Zoom, kehidupan yang di gereja, kehidupan yang ditampilkan kepada orang ternyata lain, berbeda. 180 derajat dengan kehidupan sehari-harinya. Tidak ada buah-buah roh. Nah, ya. Jadi hanya Roh Kuduslah yang bisa membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Yang sempurna, yang membawa kemuliaan untuk Tuhan. Ya, yang terakhir, ya, Roh Kudus akan memberikan, bukan memberitakan ya. Tadi saya koreksi, bahasa aslinya itu Roh Kudus memberikan kita apa yang Bapa, yang Yesus, dan yang Roh Kudus miliki. Apa yang aku punya, itu Tuhan punya. Kata Yesus, itu Bapa punya. Apa yang Bapa punya. Dan Dia, Roh Kudus, itu akan memberikannya kepadamu, kepada kita semua. Ya. Saudara senang ya, kita ini diberikan apa yang jadi miliknya Tuhan. Kita loh yang bukan siapa-siapa. Tapi oleh pribadi Roh Kudus, melalui pribadi Roh Kudus, kita punya akses untuk memiliki apa yang Bapa miliki. Kita sudah diberi kuasa. Kita sudah diberikan kemenangan. Kita sudah diberikan pertolongan. Itu semua sudah ya dan amin. Bukan PHP lagi. Sudah diberikan. Damai sejahtera sudah diberikan kepada kita. Ya, Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, katakan saya adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Apa yang milik Bapa, apa yang milik Yesus, itu adalah milik kita semua. Yang percaya katakan amin. Melalui pribadi Roh Kudusnya. Maka dari itu saudara ada ayat berbunyi, jikalau engkau mendukakan Roh Kudus, itu adalah dosa yang tidak terampuni. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita menjadi anak. Roh Kuduslah yang membuat kita jadi ahli waris. Apa yang punya Bapa, itu punya kita. Apa yang ada di surga, itu sudah milik kita. Keselamatan itu sudah milik kita.
Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Setelah Yesus naik ke surga, setelah Dia curahkan Roh Kudusnya di hari Pentakosta. Itulah yang Roh Kudus dulu kerjakan dan sekarang masih kerjakan dan terus Dia akan kerjakan sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Ya. Ayatnya yang terakhir, Saudara, kita balik lagi ke Yohanes 16 tadi, tapi kita akan baca ayatnya yang pertama, ya. Ayatnya yang pertama, Yohanes 16 tadi, ayatnya yang pertama, dan kita akan baca bersama-sama ya Saudara, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Dalam terjemahan lain, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan patah semangat. Dan akhirnya menolak aku. Akhirnya murtad. Ya. Kalau kita mengerti dan kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita, kita tidak akan jadi kecewa, kita tidak akan jadi tawar hati. Saudara, itu tawar hati itu ya, discourage, ya. Tawar hati itu pembunuh pelayanan nomor 1. Pelayanan seorang gembala nomor 1, Saudara. Jadi kalau seorang gembala mengundurkan diri dari pelayanan itu kebanyakan ya 99% itu karena tawar hati. Mereka discourage, mereka kecewa, mereka tawar hati. Jadi betapa pentingnya kita, termasuk saya Saudara, walaupun saya hamba Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan, saya yang full timer istilahnya. Termasuk kita semua butuh Roh Kudus. Butuh pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Butuh yang namanya penolong. Supaya kita tidak tawar hati. Berbahagialah mereka yang mendengarkan suara Roh Kudus dan tidak tawar hati dan kecewa menolak Dia. Mari kita berdoa, Saudara. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Biarlah Roh Kudus yang terus meneruskan dan berbicara di dalam hati kita semua. Ya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Allah Roh Kudus yang ada menyertai kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami semua. Karena tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan tersesat. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, kami akan murtad meninggalkan Engkau. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang tawar hati, yang kehilangan kekuatan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami minta Roh Kudus-Mu kembali untuk menguatkan kami, untuk membimbing kami, menyadarkan kami Tuhan Yesus akan hal-hal yang perlu kami sadari. Memberikan kami hikmat Tuhan Yesus untuk masa-masa yang harus kami hadapi Tuhan. Memberikan kami Tuhan Yesus bimbingan supaya kami mengetahui kebenaran-Mu secara menyeluruh Tuhan Yesus. Memberikan kami Tuhan Yesus kesadaran supaya kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan Yesus dan mau dibimbing untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Yang terbaik bagi kami dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus mula juga yang membuat kami punya akses untuk memanggil Engkau Bapa kami.
yang membuat kami menjadi ahli-ahli waris Tuhan. Apa yang menjadi milik-Mu itu adalah semuanya kepunyaan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan itu terus mengingatkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak menjadi kecewa dan menolak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Saya serahkan kembali kepada Wakil Gembala atau kepada WL yang bertugas. Haleluya. Ya, selamat. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Helga untuk firman Tuhan yang sudah kembali boleh mengingat satu karya besar Tuhan kita, yaitu Roh Kudus yang pernah dicurahkan bagi kita. Sebentar lagi ada. Dan saya percaya Roh Kudus yang 2000 tahun lalu tercurah itu senantiasa bekerja bagi kita semua dan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita semua. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Helga. Kiranya Tuhan berkati Ibu, keluarga, dan setiap pelayanan Ibu. Saya percaya ada banyak sekali jiwa-jiwa yang akan diserahkan melalui tangan Ibu, melalui pekerjaan Ibu. Dan kiranya semua itu boleh menjadi hormat, kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Ibu. Baik saudara, kita akan masuk di dalam pengumuman. Dan Bapak Gunadi di seberang layar sudah siap untuk menyampaikannya untuk kita semua. Bapak Gunadi, saya persilakan Pak untuk waktu dan layar. Terima kasih Pak Armilan. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan tanggal 30 Mei, kita tetap bertemu dalam ibadah melalui Zoom, baik doa Bitson jam 8.15, dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk saudara yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, baik pujian maupun kebaikan Tuhan, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon disampaikan paling lambat hari Sabtu sebelum kita melakukan ibadah. Selanjutnya untuk sekolah minggu, tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Armilan, saat kita melakukan ibadah, sekolah minggu jam 9.15 juga melakukan ibadah melalui YouTube. Jadi kami mengundang untuk anak-anak maupun cucu-cucu dari saudara-saudara untuk bisa mengikuti ibadah yang dilakukan online melalui YouTube. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Selanjutnya untuk anak-anak usia kelas 5 sampai kelas 9 juga kami mengundang untuk ikut dalam ibadah Zoom usia tunas yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 27 Mei kita juga tetap melakukan ibadah melalui Zoom. Untuk informasi atau undangan Zoom-nya bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Kami juga mengundang untuk dewasa muda di PDAMS untuk setiap minggu memberikan sharing dan juga mendengarkan firman yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Setiap Sabtu jam 7:30 kita bertemu di ibadah Zoom. Nanti tanggal 29 Mei juga kita tetap melakukan ibadah. Untuk informasi atau undangan ibadahnya dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk jemaat, kami juga tetap menghimbau tetap untuk doa dan berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia, dan selanjutnya untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia untuk pandemi COVID yang masih berlangsung sudah melampaui dari 1 tahun lebih, dan juga untuk Sekolah Alkitab Cianjur dan PDAMS. Untuk tema bulan ini dari tema yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala, yaitu jangan tawar hati, penolongmu sudah datang. Itu
dari Yohanes 14 ayat 16, kita doakan ini tema yang dari Tuhan melalui Ibu Gembala bisa menjadi kekuatan, penghiburan maupun juga rema bagi jemaat yang dipimpin, digembalakan oleh Ibu Gembala. Dan selanjutnya, saudara, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening Yakaba di nomor BCA yang tertera. Atas nama Yakaba, Ibu Gembala mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberikan persembahan dan juga dukungan kepada Yakaba. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan saudara-saudara sekalian. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Gunadi. Baik Bapak Ibu Saudara semua, sebelum saya menutup ibadah ini, mungkin ini saatnya saya juga mau memberikan satu apresiasi khusus untuk teman-teman yang saya tahu begitu setia selama ini di dalam ibadah Zoom ini, yang sudah menyelenggarakan ini semua, dan boleh kita semua bersama-sama berkumpul di dalam ruangan Zoom ini. Pak Gunadi, Pak Luki, Pak Setiadi, Ibu Fungling, Pak Charles, Ibu Ratna, dan mungkin ada beberapa nama yang saya tidak bisa sebutkan. Beliau-beliau ini yang sudah lebih dari 1 tahun mungkin ya, setia setiap saat saudara. Bukan hanya di jam ibadah hari Minggu ini, karena kita ada gladinya. Dan setiap gladi, mereka semua standby. Dan saya percaya, setiap jerih lelah mereka diperhitungkan oleh Tuhan. Amin saudara. Baik, kita akan tutup ibadah ini, tuntaskan ibadah ini. Saya akan mengangkat satu pujian terlebih dahulu, nanti Ibu Melani akan memimpin dengan doa berkat. Mazmur 5 ayat 7, saudara. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Dengan takut akan Engkau, sekali lagi. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Dengan takut akan Engkau, sujud menyembah, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Dengan takut akan Engkau, dengan takut, dengan takut
Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Setelah selesai ibadah Zoom pada pagi hari ini, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sudah mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali memperdengarkan suara-Mu Tuhan. Suara-Mu adalah suara kebenaran. Roh Kudus-Mu Tuhan yang Engkau janjikan, yang Engkau sudah curahkan. Engkau sudah berikan kepada kami dan kami percaya Roh Kudus-Mu sudah tinggal di dalam hati kami semua ya Tuhan yang mendengar firman-Mu, yang percaya kepadamu, yang taat akan Engkau, yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus akan memimpin kami kepada segala kebenaran untuk kami mencapai kesempurnaan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, biarlah Tuhan mulai hari ini, besok, dan selamanya kami tetap berharap akan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga hidup kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi sidang jemaat-Mu yang taat akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu, Yesus, karena janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada yang sakit, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan. Kalau mungkin ada yang bermasalah di dalam rumah tangganya, Engkau juga menolong Tuhan Yesus, Engkau melawat Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemenangan. Yang mengalami Tuhan Yesus gangguan dalam masalah ekonomi dalam perusahaannya, Engkau juga menolong ya Tuhan. Karena Engkau sudah berjanji bahwa Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu itu sebagai penolong buat kami Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau akan menolong kami dalam segala perkara yang kami hadapi Tuhan. Tidak ada satupun yang mustahil Tuhan bagi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih buat saudara-saudara kami yang sudah menopang pekerjaan Tuhan di Yayasan Kabar Baik, yang di dalamnya ada sekolah Alkitab Cianjur, ada sekolah teologi, ada sekolah umum. Terima kasih Tuhan, Engkau membalas berkat kepada mereka Tuhan dengan apa yang mereka sudah perbuat, apa yang sudah mereka tabur. Engkau juga yang memberkati sehingga mereka boleh menuai berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, amat terlebih berkati hati kami Tuhan dengan sukacita-Mu. Berkati hati kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan Yesus. Tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Bahkan Engkau tetap untuk selama-lamanya ada bersama dengan kami. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu ya Tuhan Yesus di dalam Engkau. Engkau yang selalu mempersatukan kami ya Tuhan Yesus. Tidak ada satu kuasa pun itu yang bisa menceraikan kami Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu lebih dari segalanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Meliani. Bu, saya mau ambil kesempatan sedikit sebelum kita tegur sapa. Karena hari ini, tepat hari ini ada beberapa teman-teman, Bapak Ibu Saudara kita semua yang juga Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun. Saya sebut saja ada Ibu Amei, ada Bapak Andre, Bapak Rianto, Bapak Budiono, dan Ibu Sari. Baik, nanti kita akan berdoa untuk mereka. Kita angkat satu lagu untuk mereka yang berulang tahun. Happy birthday to you.
to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Selamat panjang umur. Tuhan berkati untuk Ibu Amei, Bapak Andre, Bapak Rianto, Bapak Budiono, dan Ibu Sari. Happy birthday to you. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami juga akan membawa beberapa teman-teman, saudara-saudara kami yang hari ini atau mungkin beberapa hari yang lalu mereka Engkau sudah tambahkan 1 tahun usia. Tuhan, kami serahkan Ibu Amei, Bapak Andre, Bapak Rianto, Bapak Budiono, Ibu Sari, atau mungkin ada nama-nama yang tidak saya sebutkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk umur usia yang sudah Engkau berikan bagi teman-teman kami ini. Terima kasih untuk penjagaan Engkau, untuk setiap berkat dan setiap penjagaan dan kekuatan yang mereka sudah boleh dapatkan daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami mengucap syukur dan kiranya kami percaya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan senantiasa buat mereka berhasil Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya di dalam masa-masa yang pandemik ini, Engkau juga meluputkan mereka dari segala risiko COVID ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat-Mu yang melampaui segala akal itu senantiasa melawat kehidupan pribadi mereka hari lepas hari. Dan kami percaya ada banyak tahun lagi yang Tuhan akan berikan bagi mereka untuk mereka boleh menyatakan kebesaran Engkau Tuhan. Buat mereka boleh menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup bagi mereka. Dan Tuhan senantiasa beracara bagi mereka. Kami berkati mereka, berkati keluarga mereka semua Tuhan Yesus. Kiranya sukacita Allah itu hadir di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk tegur sapa.